Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Saputra, NIM 2101010256. Mata kuliah Manajemen Akuntansi. Dosen pengampu Ariski Andrinaldo, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penganggaran dan anggaran fleksibel. Penganggaran fleksibel adalah anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan untuk menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas. Karakteristik penganggaran terdapat 3, yaitu 1. Anggaran mengestimasi potensi laba satuan bisnis. 2. Anggaran dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter dapat saja ditunjang oleh jumlah non-moneter atau misalnya unit yang dijual atau diproduksi. 3. Mencakupi periode 1 tahun. Berikutnya proses penganggaran. Dalam penganggaran terdapat beberapa proses antara lain yaitu 1. Mendefinisikan penyusunan anggaran dan mendiskusikan perannya dalam perencanaan. 2. Mendefinisikan dan menyusun anggaran induk, mengidentifikasi komponen-komponen utamanya. 3. Menguraikan penganggaran fleksibel dan fitur yang harus dimiliki oleh sistem penganggaran untuk mendorong manajer berperilaku keseleraan tujuan. 4. Mengurangi penganggaran berbasis aktivitas. Kemudian perancangan penganggaran. Perancangan strategis adalah proses penetapan bentuk dan ukuran beberapa program yang akan dilaksanakan dalam menerapkan strategi organisasi. Perbedaan antara perencanaan strategi dan penyusunan anggaran yaitu 1. Terfokus pada aktivitas-aktivitas yang melampaui periode berapa tahun. 2. Mendahului penganggaran dan memberikan kerangka acuan bagi penyusun anggaran tahunan. 3. Proses penganggaran terpusat pada 1 tahun. 4. Distur menurut pusat pertanggungjawaban. Kemudian tujuan anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel juga dapat digunakan setelah periode akuntansi untuk mengevaluasi area yang berhasil dan area yang tidak berhasil pada kinerja periode terakhir. Manajemen dengan cermat membandingkan angka yang dianggarkan dengan statistik kinerja aktual untuk melihat di mana perusahaan meningkat dan di mana perusahaan membutuhkan lebih banyak perbaikan. Anggaran fleksibel juga menghitung berbagai tingkat pengeluaran untuk biaya variabel. Jenis-jenis anggaran fleksibel terdiri dari 3. Yang pertama, bentuk formula. Kedua, bentuk tabel. Dan ketiga, bentuk grafik. Kelebihan dan kekurangan anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel tentu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan aktivitasnya. Berikut beberapa di antaranya, yaitu keuntungan anggaran fleksibel. Berguna untuk mengontrol anggaran lebih baik, memberikan rincian aktivitas utama dengan jelas, sumber daya lebih dimanfaatkan secara efektif dan efisien, mengurangi atau menghilangkan pemborosan uang, mengurangi beban kerja dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Kekurangan anggaran fleksibel. 1. Cenderung lebih cocok digunakan untuk hanya perusahaan besar. 2. Asumsi yang digunakan belum tentu akurat. 3. Memerlukan lebih banyak sumber daya manusia dalam pelaksanaannya. 4. Butuh lebih banyak biaya dan waktu dalam pengerjaannya dibandingkan dengan anggaran tradisional. 5. Termasuk ke dalam anggaran yang kompleks dan dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam. Fungsi anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel biasanya dirancang untuk memprediksi dampak perubahan volume dan bagaimana hal itu mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran. Biaya tetap akan konstan dalam kisaran operasi yang relevan di mana biaya variabel akan terus meningkat seiring peningkatan produksi. Biaya variabel biasanya ditunjukkan dalam anggaran sebagai persentase dari total pendapatan atau tingkat konstan per unit yang diproduksi. Sekian dari pembahasan materi saya. Apabila ada kekurangan, salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.